Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan kajian kita tentang pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekarang sudah di poin yang ke-20 ya. Hidayat. Baca betul fikar dosa itu. Ahlul kabair fi masyiatillahi azza wa jalla la nukaffiru ala al-qiblati bidunubihim walakin sarairahum ila Allah azza wa jalla. Kata penulis, wa ahlul kabair, pelaku dosa besar, fi masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika dia ingin mengampuni, dia ampuni. Jika dia ingin mengazabnya, dia akan azab. La nukaffiru ahlal qiblah. Kami tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Ahlul qiblah itu adalah kaum muslimin. Apapun organisasinya, apapun manhajnya, kelompoknya, selama masih berkiblat ke Ka'bah, salatnya menghadap kiblat, maka mereka adalah kaum muslimin. Kami tidak mengkafirkan mereka dengan sebab dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Wa nakilu, dan kami serahkan rahasia-rahasia mereka kepada Allah. Apa yang mereka rahasiakan, kami serahkan kepada Allah. Jadi ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Kita perlu tahu dulu Pak, apa itu dosa besar? Dosa besar itu adalah perbuatan yang dilakukan berkonsekuensi mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat, atau perbuatan yang mendatangkan laknat Allah dan Rasulnya. Contoh perbuatan yang mendapatkan hukuman di dunia seperti apa? Zina, khamar, minum khamar, kemudian apalagi berjudi, melakukan sihir, kemudian membunuh orang lain. Contoh dosa-dosa yang mendapatkan laknat seperti man zabaha li ghairillah, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, ini dilaknat. Man awa muhdisan, orang yang melindungi pelaku bid'ah. Man goyyara manarul ardi, siapa yang merubah patok tanah. Ini adalah dosa-dosa besar. Jadi pelaku dosa besar, selama masih ada keimanan di dalam hatinya, maka dia diampuni oleh Allah dosanya kalau dia datang minta ampun. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau dia mati di atas kesyirikan. Nampak? Karena di ayat yang lain disebutkan, wa may yartad minkum an dinihi fayamut. Barang siapa di antara kalian murtad atau melakukan kesyirikan besar dan dia mati di atas kesyirikan tersebut, barulah dia kafir dan kekal di dalam neraka. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa dari selain syirik. Seperti apa? Dosa besar dan dosa kecil. Liman yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Bagi yang dikehendaki oleh Allah. Kapan kira-kira pelaku dosa besar itu tidak dimaafkan lagi perbuatannya? Idza stahalla, jika dia menganggap halal perbuatan tersebut. Contoh dia minum khamr. Siapa yang mengharamkan khamr? Ini loh menyameng, ini loh enak. Paham? Siapa yang mengharamkan zina? Ini loh enak, sama-sama sama-sama ridho, sama-sama senang. Ini apa namanya Pak? Menghalalkan perbuatan haram. Ini bisa bisa kufur. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin, tetap digelari muslim mukmin.
tapi dia fasik. Fasik itu adalah kharijun an taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya Allah Subhanahu wa taala masih menganggap pelaku dosa besar itu sebagai seorang mukmin? Coba lihat di surah Al-Hujurat ayat 9. Di mana Allah mengisahkan dua kelompok mukmin yang saling berperang. Bukankah saling berbunuh-bunuhan ini Pak dosa besar? Tapi Allah masih menyebut mereka mukmin. Allah berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Jika dua kelompok mukmin berperang, maka damaikanlah keduanya. Paham? Allah masih menyebut mereka apa? Mukmin, tidak kafir. Di ayat yang lain Allah sebutkan, "Faman ufiya lahu min akhihi fattiba'un bil ma'ruf." Ini Allah menyebutkan tentang orang yang dibunuh, terus keluarga yang dibunuh tadi ini memaafkan. Barang siapa yang dimaafkan oleh keluarga yang dibunuh, dari saudaranya dia dianggap bahwa yang membunuh sama keluarga yang dibunuh tadi ini masih ada ikatan persaudaraan, ukhuwah al-imaniyah. Apa? Kenapa kita harus meyakini ini? Karena banyak kelompok di luar sana itu Pak, yang menganggap pelaku dosa besar itu kafir. Kafir. Bahkan ada mereka yang berkeyakinan bahwa mulai dari RT sampai presiden semuanya kafir di Indonesia ini. Kenapa kira-kira Pak? Karena mereka berhukum dengan hukum selain Islam. Mereka berhukum dengan hukum tauhid. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 45. Bukan 51 ya. Tapi apa? 45. Allah berfirman di sana yang bunyinya, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka kafir. Akhirnya apa? Semuanya kafir. Padahal kafir di sini kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Kafir yang tidak mengeluarkan dari agama. Sebagaimana Rasulullah pernah menceritakan kepada para perempuan-perempuan bahwa kalian itu adalah penduduk neraka yang paling banyak. Lantas ada perempuan satu ngomong, "Lima ya Rasulullah." "Kenapa ya Rasulullah?" "Yakfurnal ashir." Kalian kufur terhadap nikmat istri. Ketika suami kalian melakukan satu kesalahan, maka setahun puluhan tahun kebaikannya ditutup dengan satu kesalahan tadi. Ini yang terjadi pada istri-istri kita. Nah, kalau kita melakukan satu kesalahan saja, maka dia akan berkata, degaga decenda. Tidak ada baiknya suamiku. Padahal baru satu kebaikan, satu keburukan yang dilakukan. Mungkin goncengan dengan akhwat di pasar, padahal dia menolong akhwat tersebut. Yang nggak tahu jalan pulang. Akhirnya ditutup semua kebaikan suami. Rasulullah mengatakan yakfurna, kalian kufur. Tapi kufur yang tidak mengeluarkan dari agama. Namanya apa Pak? Kufrun duna kufrin. Nah, ada lagi di sana yang menganggap bahwa siapa saja yang di luar kelompok kita maka kafir. Halal darahnya ditumpahkan, boleh diambil hartanya kalau diam-diam. Kalau kita masuk ke warungnya orang yang beda kelompok kita, kata mereka, maka boleh kita ambil onde-ondenya, boleh kita ini, tapi diam-diam, jangan sampai ketahuan. Kenapa? Karena mereka menganggap kita ini kafir. Halal darahnya dan boleh hartanya diambil. Maka dari akidah yang seperti ini Pak, muncullah bom bunuh diri. Yang mengatasnamakan jihad, yang mengatasnamakan pembelaan terhadap syariat. Padahal ini adalah bunuh diri, mati konyol, dan mendzalimi orang lain.
Nah, jadi dari dulu memang sampai sekarang pemikiran yang seperti ini ada. Bahkan Utsman dibunuh karena Khawarij. Ali dibunuh karena Khawarij. Yang mereka berpemikiran bahwa inil hukmu illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengkafirkan seluruh pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar semua dikafirkan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa iman itu syai'un wahidun. Iman itu satu kesatuan. Jika dia tumbang satu, maka selesai. Tidak ada lagi keimanan pada diri. Nah, siapapun kita, Pak, pasti melakukan dosa. Pasti pernah terjatuh pada dosa kecil ataupun dosa besar. Itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena kita ini ada dorongan nafsu, ada bisikan setan. Karena kita juga tidak maksum. Apa itu maksum, Pak? Terjaga dari kesalahan. Kan? Ketika salah kita ditegur, enggak ada. Kita ini apa? Tidak terjaga dari kesalahan. Maka justru kalau kita nggak pernah berbuat salah, Pak, Allah akan membinasakan kita semua, kemudian diganti kaum yang baik, berbuat salah, kemudian minta ampun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu siang malam melakukan kesalahan, sementara akulah yang mengampuni kesalahan. Fastaghfiruni, minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Disebutkan lagi dalam hadis qudsi yang lain, Pak, bahwa Allah pernah berkata, "Adnaba abdi dzamban." Hambaku melakukan kesalahan. Faya'lamu anna lahu rabban yaghfiru bidzunubihi. Tapi dia tahu bahwa dia punya Rabb yang mengampuni kesalahannya dan mengazab dengan sebab dosanya. Lalu hambaku tersebut berkata, ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku. Akhirnya Allah mengampuninya. Besoknya dia lakukan lagi. Berdosa lagi. Itu lagi yang dia ucapkan. Maka kata Allah, sebanyak apapun kesalahan yang engkau lakukan, selama datang minta ampun, maka saya akan ampuni. Tidak ada yang bisa seperti itu, Pak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Pak, kalau ada seorang bos, taruhlah bos ikan di pasar. Anak buahnya setiap hari melakukan kesalahan. Baik itu ikan enggak dikasih es, akhirnya busuk berapa gabus gitu kan ya. Kemudian ada orang beli ikan, uang yang enggak diterima, dibawa lari lah. Dia terima lagi nanti dia korupsi. Kira-kira kalau anak buah seperti ini datang terus minta maaf, pasti nanti bosnya akan bilang, saya sudah habis kesabaran saya, maafkan kamu. Ada batasnya kita diginikan juga. Ada nggak kira-kira bos seperti itu, Pak? Mengatakan bahwa kamu melakukan kesalahan, sebanyak apapun kesalahanmu saya tetap ampuni kamu, tetap maafkan kamu. Ada kira-kira apa? Diambil uangnya, dijual ayamnya diam-diam, tetap datang, maaf bos saya ini ada perlu, maaf saya ini. Udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu rezekimu berarti. Besok dia melakukan kesalahan, datang lagi. Ada kira-kira? Nggak ada. Meskipun Pak Jokowi nggak mungkin. Ya, siapapun dia dari kalangan manusia, nggak ada yang mampu memaafkan kesalahan bawahannya, kesalahan anak buahnya terus menerus. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dia Ghafurur Rahim. Coba bayangkan, Pak, Allah itu sering menggandengkan nama Ghafur sama Rahim. Apa pelajaran yang bisa diambil ini? Pelajarannya, Pak, Allah itu mengampuni kesalahan kita sekaligus menyayangi kita.
Ada manusia Pak, dia maafkan kesalahan orang, tapi dia bombe orang itu. Paham? Denai wada. Dia tidak mau ajak lagi bicara karena masih dongkol dalam hatinya. Ini kemarin yang sakitin aku, ambil hartaku. Masa aku mau lagi berkasih sayang dengannya? Ada kira-kira yang kayak gitu. Sudah saya maafkan kamu ya, tapi ajak mau lakukan payment. Jangan lagi sudah bermuamalah sama saya. Tidak ada rahmanya lagi. Mungkin dia maafkan tapi dia tidak rahmat. Dia tidak memposisikan dirinya netral dalam artian dia berbuat baik atau enggak, dia tetap sama. Kan? Tapi Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan, menganggap bahwa pelaku dosa besar tetap masih mukmin. Nanti bagaimana dia di akhirat kelak, maka terserah Allah. Jika Allah mau mengampuni semuanya, alhamdulillah. Kalau enggak, dia disiksa dulu di dalam neraka sesuai dengan kadar keimanan, sesuai kadar dosanya. Baca dulu kan. Wa yuqimu fadal jihad Wa nuqimu fadal jihad wal haji ma'a immatil muslimina fi kulli dahrin wa zamanin. Terus keduanya wala nara al-khuruj ala a'immati wala qitala fi fitnati wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu wa nuti'u liman wala Allah amarana wala nansau dan min ta'atin. Nah, akidah berikutnya adalah wa nuqimu fardhal jihad wal haji ma'aimatil muslimin. Kami menegakkan jihad, kewajiban jihad dan kewajiban haji bersama pemimpin kaum muslimin. Fi kulli dahrin wa zamani, di setiap waktu dan di setiap zaman. Ini permasalahan fikih. Kenapa ini dijadikan akidah oleh Ahlussunnah wal Jamaah? Karena di sana banyak orang Pak yang mau jihad tapi nggak mau dibawa ke kepemimpinan Pak Jokowi. Akhirnya apa? Dia berangkat sendiri ke Palestina, berangkat sendiri ke Suriah, ke Irak, ke Afghanistan. Padahal ini sebagian bentuk dari kemaksiatan terhadap pemimpin. Karena di antara syarat jihad itu Pak, harus waro al-imam, harus dibawa ke pemimpinan imam. Di mana Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu yuqatalu min waraihi. Innama ju'ilal imamu junnatun yuqatalu min waraihi. Dijadikan imam itu sebagai tameng, di mana kita berperan di bawah kepemimpinan imam. Paham? Jika ada orang yang semangat jihad dengan membawa senjata celurit, golok, kampak, mau pergi ke ke Palestina membela kaum muslimin di Palestina sana, tapi dipimpin sama ormas, dipimpin sama partai, maka ini jihad yang maksiat, bukan jihad yang syar'i. Nampak? Karena Pak Jokowi tidak memberikan izin jihad ke Palestina. Bukan masyarakat, banyak tentara, banyak polisi, kan? Banyak polisi, banyak aparat yang bisa ditugaskan ke sana. Kalaupun mau membantu kaum muslimin yang ada di Palestina. Dulu di tahun 99 sampai 2000 ya, di mana kejadian perang di Ambon sana. Ketika kaum muslimin dibantai di saat mereka merayakan sholat Id, dibantai oleh pasukan merah dari kalangan Nasrani, Kristen. Kemudian banyak kaum muslimin yang bersemangat ingin membela kaum muslimin yang ada di Ambon. Akhirnya muncullah laskar jihad
muncullah kelompok-kelompok jihad yang lain. Yang itu tidak diizinkan oleh pemerintah pada waktu itu yang dipimpin oleh Gus Dur. Tidak diberikan izin, meskipun mereka demo di depan istana, membawa golok, membawa pedang, itu nggak diizinkan. Ternyata fatwa-fatwa dari ulama Saudi, ulama Yordan juga tidak memberikan izin untuk berangkat jihad ke Ambon. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban pemerintah, kewajiban aparat untuk mendamaikan warganya. Demikian juga di Poso, Sambas, Sampit, dan tempat-tempat yang lain. Jika ada terjadi perang yang mengatasnamakan Islam dengan Kristen, baru-baru ini di mana? Di Manado ya? Itu suku atau Kristen itu? Di Manado kemarin. Nah, maka kita harus dibawa komando imam, pemimpin, Pak Jokowi. Bukan dibawa komando imam besar. Tapi dibawa komando Pak Jokowi, presiden kita. Nah, jadi kewajiban jihad itu haruslah memenuhi syarat. Di antara syaratnya tadi apa Pak? Dibawa kepemimpinan imam. Kemudian syarat berikutnya, kita harus punya kekuatan persenjataan. Minimalnya apa? Sama persenjataan kita dengan mereka. Mereka pakai rudal, kita juga pakai rudal. Mereka pakai nuklir, kita pakai nuklir. Jangan mereka pakai rudal, kita pakai bambu runcing. Ini enggak memenuhi syarat karena tidak punya kekuatan persenjataan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair yurhibuna bihi aduwallah. Persiapkanlah persenjataan kalian, kemampuan tempur kalian berupa kendaraan, kuda dan yang lain. Tujuannya apa? Turhibuna bihi aduwallah, agar menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita persenjataan kuno. Mereka persenjataan dengan sistem tombol pencet sana saja sudah meluncur menghancurkan musuh-musuh. Maka belum punya kekuatan. Coba lihat Pak, kaum muslimin di Mekah selama 13 tahun itu dibantai, disiksa. Ammar bin Yasir, Sumayyah, kemudian Yasir dibunuh. Ammar bin Yasir dibakar punggungnya, Bilal ditindis perutnya dengan batu besar. Kira-kira Rasulullah ngajakin jihad nggak? Ayo teman sahabat-sahabat yang lain, siapkan dirimu, kita jihad. Bismillah aja, selang-selangan sudah. Nggak ada istilahnya apa? Selang-selangan. Nggak ada perintah jihad 13 tahun di Mekah. Yang ada hanya perintah bersabar. Nah, setelah hijrah ke Madinah 2 tahun setelah itu baru ada perintah jihad. Udzina lahu, baru mereka diizinkan. Nanti di akhir zaman Pak, ketika Isa bin Maryam membunuh Dajjal, kemudian muncul fitnah kedua, yaitu keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini manusia, bukan makhluk lain, tapi manusia. Tapi dia cuma diberikan kemampuan rububiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, menyedot air laut, memakan, pokoknya habis kerusakan yang dia lakukan. Tapi Nabi Isa dan pasukannya tidak mempersiapkan diri, mengajak ayo kita jihad lawan Ya'juj dan Ma'juj. Enggak. Tapi mereka lari sembunyi ke atas gunung. Lari sembunyi ke atas gunung. Karena enggak sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, seharusnya ini yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di Palestina. Seharusnya mereka hijrah. Tidak bertahan, peluru dilawan dengan batu, dengan kaleng dan yang lain. Yang ada hanyalah pembantaian. Demikian juga haji. Harus bersama dengan Dengan pemimpin. Harus dibawa pemimpin. Tentunya pemimpin yang sah, pemimpin yang diangkat oleh kaum muslimin meskipun dengan cara yang tidak syar'i. Seperti pemilu atau demokrasi, ini bukan cara yang syar'i dalam mengangkat pemimpin.
Tapi ketika ada pemimpin yang terpilih, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan taat terhadap pemimpin tersebut. Nah, baca Pak Imam. Enggak, ini sebentar dulu. Sudah dibaca tadi. Wala nara al-khuruj 'alal a'immah. Kami tidak memandang bolehnya khuruj. Khuruj ini Pak maknanya adalah kudeta, memberontak. Kudeta atau memberontak terhadap pemimpin yang sah. Ini merupakan perbuatan orang-orang Khawarij yang mereka mengkudeta Utsman, mengkudeta Ali radhiyallahu anhu. Jadi mereka ini dikategorikan dengan apa? Ahlu bugha. Orang-orang yang melampaui batas. Mereka punya pasukan, punya persenjataan, bisa menandingi pemimpin, maka mereka dikatakan apa? Ahlu bugha. Jadi kita sebagai akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak boleh memberontak. Tidak boleh keluar dari ketaatan terhadap pemimpin. Meskipun kita punya persenjataan, meskipun kita punya pasukan. Kenapa kira-kira Pak? Karena kalau memberontak itu kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya. Coba lihat kejadian tahun 98 Pak yang pernah terjadi. Ketika Presiden Soeharto digulingkan, yang ada apa? Yang ada penjarahan di mana-mana. Perampokan, pengambilan harta orang lain dengan cara paksa. Pembantaian, pembakaran terjadi di mana-mana. Yang itu membekas sampai sekarang. Kerusakan. Memang sudah diberitahukan oleh ulama kita bahwa hidup 60 tahun di bawah kepemimpinan yang zalim itu lebih baik daripada 1 hari tanpa ada pemimpin. Coba lihat lagi kejadian yang ada di Yaman, Pak. Sampai saat ini Yaman itu tidak dipimpin oleh pemimpin satupun. Nggak ada presidennya. Presidennya lari entah kemana. Ini disebabkan karena apa? Karena Houthi atau Syiah mengkudeta presiden yang sah, yaitu Abdul Rabb. Mengkudeta. Mereka punya persenjataan, punya pasukan, meneror, membantai pasukan pemimpin sehingga presiden lari dari dari istana entah kemana. Kemudian setelah itu minta bantuan ke Arab Saudi. Akhirnya Arab Saudi mengerahkan 9 negara untuk menggempur Houthi. Tapi qadarullah mereka makin jadi-jadi saat ini. Bukan lagi Saudi dan konco-konconya yang dilawan, tapi Inggris dan Amerika. Padahal mereka ini bukan bukan pasukan yang sah, bukan presiden yang sah. Karena Yaman saat ini Pak tidak ada presidennya. Tidak ada presidennya. Penyebab awalnya terjadi pemberontakan di Yaman itu disebabkan karena kudeta. Ya, disebabkan karena kudeta. Dulu presiden sebelumnya yaitu Abdullah Saleh dikudeta oleh oleh kalau di sini seperti Haroki lah. Kalau di sana namanya Jami'atul Iman. Jami'atul Iman ini yang berpemikiran IM. Yang mengkudeta presiden sebelumnya yang kayak Soeharto lah di negara kita. Dia berkuasa kurang lebih 30 tahun. Setelah itu terjadi polemik, diangkat Abdul Rabb menjadi pemimpin, akhirnya terjadilah apa yang terjadi saat ini karena berawal dari Pak? Kudeta. Jadi kudeta itu merupakan sebab kehancuran suatu negara. Jadi apapun kesalahan pemimpin, kezaliman yang pemimpin lakukan, apakah itu memungkul punggung kita, mengambil harta kita, semuanya dipajak, sampai buang air kecil pun dipajak, makan di warung bakso juga dipajak, semua dipajak. Suatu saat nanti mungkin lampu juga dipajak,
jendela, pintu rumah kita dipajang. Tapi tetap as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat. Karena wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun. Meskipun yang memimpin kalian itu budak Habasyah. Di dalam Islam, Pak, nggak boleh budak itu menjadi pemimpin. Tapi kalau sekiranya ada budak jadi pemimpin, tetap kita harus as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Allah perintahkan hal itu kita di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Kalau kita di Balikpapan sini, pemimpin kita siapa? Pak Wali Kota. Kita di negara Indonesia dipimpin siapa? Presiden. Maka presiden itu kita taati fil ma'ruf, dalam hal yang baik. Dalam hal ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau sekiranya nanti Pak Presiden memerintahkan kita, jangan ada kajian. Jangan ada kajian Wahabi di Indonesia ini. Kalau ada kajian Wahabi harus ditangkapin jamaahnya. Kalau sekiranya nanti ada nih Pak. Maka kita juga wajib taat. Tidak boleh ada kajian. Untuk sementara. Gimana kalau online? Yang dilarang kan offline ya. Berarti kita siasati aja dengan online. Kalau lagi pemimpin mengatakan nggak boleh juga kajian online, udah kita as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Sebagaimana ulama-ulama kita tak kala dilarang mengisi kajian, dilarang menghadiri pengajian, mereka as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Sampai segitunya, iya. Karena kita mengharapkan maslahatul jami', kemaslahatan untuk bersama. Bukan untuk person-person atau perorangan atau kelompok. Walal kita la fil fitnah. Tidak boleh juga melakukan peperangan jika terjadi suatu fitnah, suatu ujian yang datang dari Dari pemimpin. Seperti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, di mana seluruh manusia dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sampai Imam Ahmad dipenjara karena nggak mau mengucapkan hal itu. Jamaahnya Imam Ahmad mengusulkan kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, kita kudeta aja, kita memberontak aja, kita angkat senjata saja. Maka kata Imam Ahmad, enggak, jangan. Enggak boleh. Karena akan banyak kerusakan, akan banyak pertumpahan darah. Akhirnya Imam Ahmad dan pengikutnya bersabar sampai Allah mendatangkan pemimpin yang berada di atas kebenaran. Wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allahu amrona. Dan kami mendengar dan taat terhadap yang Allah jadikan seseorang itu memegang urusan kami, mengurus urusan kami. Tapi tentunya pemimpin yang sah itu harus dari kalangan laki-laki. Nampak? Kalau mau mengangkat utusan di DPR, mungkin DPRD, harus dari kalangan laki-laki. Enggak boleh dari kalangan perempuan, Pak. Karena Rasulullah bersabda, la yuflihu qaumun wallahul amrohu imro'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita menjadi pemimpin. Apakah pemimpin perwakilan di DPR, DPRD atau di mana gitu? Atau di bupati, di wali kota, nggak boleh mengangkat perempuan jadi Jadi pemimpin yang mengurusi urusan kita. Karena banyak kerusakan kalau perempuan. Wala nanza'u yada'an min ta'atin, dan kami tidak mencabut ketaatan terhadap pemimpin.
apapun pemimpin yang dilakukannya, maka kita tetap as-sam wa ta'ah. Saya baca Pak Imam. Nah, wa nattabi'us sunnah, dan kami mengikuti sunnah. Perhatikan Pak, sunnah di dalam pembahasan akidah itu maknanya adalah Islam, atau maknanya adalah diddul bid'ah, lawan dari apa? Bid'ah. Kalau dalam pembahasan hadis, sunnah itu adalah setiap yang disandarkan kepada Nabi, apakah itu perbuatannya, perkataannya, akhlaknya, sirahnya, maka ini adalah sunnah. Kalau disandarkan dalam ilmu fikih, maka sunnah adalah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Nampak? Tapi sunnah dalam pembahasan akidah maknanya adalah Islam itu sendiri atau lawan dari bid'ah. Dan kami mengikuti sunnah dan jamaah. Jamaah ini banyak dipahami salah oleh kelompok-kelompok. Sehingga mereka menganggap atau memberikan nama kelompok mereka dengan apa? Al-Jamaah. Di pas mau jalan ke kampung timur sana, ada masjid namanya Al-Jamaah. Tahu Pak? Di sudut sebelah sana itu. Nah, LDI dulunya guru besarnya LDI dulu adalah berbaiat dengan Al-Jamaah itu. Kemudian lahir lagi Islam Jamaah. Islaman Jamaah itu disesatkan dulu, turun lagi menjadi apa? Lemkari. Lemkari disesatkan lagi, turun lagi apa? Keluar lagi nama barunya LDI. Nah, mereka mengatakan nama Islam Jamaah atau Jamaah Islamiyah. Jamaah itu adalah mereka yang berada di atas kebenaran. Meskipun tidak bersatu dari sisi dari sisi fisik dan badan mereka, tidak berkumpul dalam satu tempat, tapi mereka bersama dalam kebenaran. Apa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran meskipun engkau sendirian. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya terancam neraka, satu golongan yang akan masuk ke dalam surga. Kemudian ditanya siapa mereka? Humul jamaah. Siapa jamaah itu? Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Aku dan para sahabatku berada di saat ini. Orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah yang disebut dengan jamaah. Bukan jamaah. Ini enggak benar ini. Jamaah dipanjangkan. Jadinya apa? Jadinya muannas, kayak perempuan jadinya. Seharusnya jamaah. Dan kami menjauhi perpecahan, perselisihan. Karena perselisihan itu bukan rahmah. Perselisihan itu adalah tercelah di dalam agama kita. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Qur'an dan janganlah berpecah belah. Ciri-ciri orang yang suka berpecah belah, Pak, adalah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Dan menjelek-jelekkan orang yang ada di luaran sana, yang tidak
sejalan dengan mereka, tidak sekelompok dengan mereka. Ini ciri-ciri apa? Dakwah hizbiyah. Mereka mengajak manusia kepada organisasinya, kepada kelompoknya, kepada yayasannya. Paham? Tidak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini bukan jalan Allah. Karena Allah hanya membatasi jalan Allah itu bagi mereka yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, jalan Allah dan Rasul-Nya. Aku menyeru kepada manusia, menyeru manusia ke Allah Subhanahu wa taala. Aku dan orang yang mengikuti. Nah, demikian Pak, ada yang ditanyakan tentang apa yang kita sampaikan tadi? Nah, sekarang kita sudah di poin yang ke-24. Silakan Pak. Iya, ikhtilaful ummah rahmah. Perselisihan di antara umatku adalah rahmah. Itu hadis la aslalah. Tidak ada asal usulnya. Sama dengan man akala salome dakhalal jannah. Barang siapa yang makan salome maka akan masuk surga. Itu sama derajatnya. La aslalah. Tidak ada asal usulnya. Tidak ada sanadnya, tidak ada rawinya. Mereka membuat juga kaidah yang sering dibawa-bawakan oleh ustadz-ustadz yang sepemahaman dengan mereka. Apa kaidahnya? Nata'awanu fi mattafaqna wa nata'azaru fi makhtalafna. Kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling memberikan udzur terhadap apa yang kita perselisihkan. Ini adalah kaidah yang dibawa oleh Mu'tazilah, diambil oleh IM, Ikhwanul Muslimin, yang dikenal dengan Mazbalatul Firqah. Mengumpulkan seluruh firqah untuk mengumpulkan manusia agar tegaknya khilafah Utsmaniyah. Paham Pak? Ini tujuannya. Nah, demikian subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.